Kembali bersama kami pemirsa, perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran berlangsung tak hanya lewat udara dan laut namun juga dunia maya. Peretas atau hacker pro Iran mulai menyerang situs-situs penting Amerika dan kamera CCTV Israel. Saling serang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran sejak akhir Februari lalu berlangsung kian sengit. Tak hanya lewat serangan udara dan laut dengan menggunakan alutsista berteknologi canggih, perang kini merambah dunia maya. Peretas atau hacker pro-Iran dikabarkan mulai menyerang jaringan penting Amerika Serikat, termasuk bank, perusahaan teknologi, hingga bandara. Kantor berita Associated Press menyebut peretas pro-Iran mengeklaim bertanggung jawab atas serangan siber terhadap perusahaan perangkat medis Amerika Serikat, Stryker. Serangan ini menyebabkan gangguan dan keterbatasan akses ke sistem informasi dan aplikasi bisnis perusahaan tersebut. Iran juga rupanya pernah melancarkan serangan pada Juni tahun lalu. Otoritas Israel menyebut kamera pengawas yang diretas digunakan untuk membantu pengumpulan intelijen dan penyesuaian target rudal. Iran sendiri rupanya masuk dalam 5 besar negara dengan hacker terbanyak khususnya di bidang pertahanan dan geopolitik. Peringkat pertama yakni ada hacker Cina yang fokus pada pencurian kekayaan intelektual, kontrol informasi, dan spionase industri. Berikutnya Rusia yang fokus pada disrupsi infrastruktur lawan, perang informasi, dan destabilisasi politik. Iran berada di peringkat ketiga yang fokus pada perang asimetris, sabotase sektor energi, dan perlawanan terhadap sanksi. Keempat, Korea Utara terkait pendanaan rezim dan sabotase musuh politik. Amerika Serikat sendiri ada di peringkat kelima terkait pertasan di bidang keamanan nasional, pengawasan global, dan pertahanan proaktif. Ya, pemirsa, perang asimetris kini tak lagi mengandalkan mesiu, melainkan jaringan kode di dunia maya. Kelompok peretas yang diduga terafiliasi dengan Iran kini menargetkan infrastruktur kritis Amerika dan Israel. Seberapa merusak skala perang siber ini dan apa dampak dominonya bagi keamanan digital global? Kita bahas lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama kami pakar keamanan cyber Bapak Alphonse Tanujaya. Selamat malam Pak Alphonse. Malam. Iya, Pak Alphonse, ini kalau kita tahu ada serangan cyber dari katanya nih ya, hackers dari Iran. Anda melihat ini dulu Pak, secara visual yang Anda bisa baca, ada apa ini sekarang Pak? Ya, dunia ini tidak bisa dilepaskan dari sektor digital. Okay. Jadi malah sekarang orang kan bilang perang asimetris. Perang asimetris kan perang yang tidak imbang gitu. Tidak imbang secara kekuatan, secara power. Tetapi kalau di dunia maya, perang asimetris ini bisa menjadi sesuatu yang bisa berimbang. Jadi kita lihat hari pertama bahwa di Teheran CCTV dihack, lalu digunakan untuk mencapai tujuan membom gedung di sana. Lalu kelihatannya dari Iran mereka belajar, oh ya bisa begitu. Sekarang gantian, mereka melakukan hacking terhadap sasaran-sasarannya dan memanfaatkan informasi itu. Dan jadi kita lihat bahwa sekarang yang bisa, boleh jadi kamu yang pertama, kamu yang paling pinter, kamu yang bisa melakukan hal ini, tetapi yang jadi korban juga bisa belajar. Oh, gue diserangnya begini caranya. Oke, gue pakai cara yang sama untuk nyerang lu. Nah, jadi hal ini yang perlu menjadi satu pelajaran dan bisa menjadi pelajaran bagi kita juga bahwa ini nggak ada jaminan bahwa kalau kamu yang paling kuat di atas kertas kamu paling hebat, tapi kamu pasti akan menang. Kenyataannya hari ini tidak terjadi. Itu yang bisa menjadi satu pelajaran berharga. Sejauh mana sih Pak kalau kita bicara kekuatan? Kalau tadi kan kalau di atas kertas ya mungkin Amerika, Israel bisa lebih kuat dari Iran. Tapi kalau dalam dunia cyber Pak, Anda melihat kapabilitas dari Iran sendiri seberapa besar Pak? Jadi begini, kalau secara negara, ya kan, Iran kita lihat dia belajar dari mana? Ketika kasusnya Stuxnet, program nuklirnya berhasil dikacaukan oleh Amerika dan Israel. Dan di sana mereka belajar, oh kita ini karena
pertas ya. Lalu mereka belajar bahwa oke, kita perlu ada tim pertas. Sekarang mereka memiliki banyak tim pertas, ada APT34 dan pendukung lainnya. Nah, yang penting di dalam dunia IT itu adalah kita selalu belajar dan mengetahui bahwa dunia digital itu adalah sesuatu yang selalu berjalan. Hari ini kamu kalah, kamu bisa belajar lebih baik. Besok kamu pukul dengan cara yang sama, dia menyerang kamu. Jadi hal itu yang bisa kita lihat. Dari sisi kekuatan, mungkin secara kualitas dari Israel dan Amerika lebih tinggi daripada pertas Iran. Tetapi dari sisi kuantitas, yang mendukung Iran, dengan cuma Iran, di seluruh dunia ada lebih dari 100 tim-tim peretas. Sedangkan di pihak Amerika dan Israel ya katakan lebih kurang sekitar 50-an. Itu yang tercatat, yang terlihat di dunia digital. Berarti yang sedang melangsungkan serangannya ini tidak hanya datang dari Iran ya Pak, tapi pendukung Iran itu sendiri di luar Iran. Ya jelas sekali bahwa ini memang banyak pendukung di luar Iran yang bergerak untuk bersama-sama. Sama saja ketika Indonesia juga orang Indonesia akan bergerak waktu kita tim-tim lawan Portugal, orang Indonesia yang di luar Indonesia juga akan nyerang. Jadi itu jelas sekali bahwa serangan tidak hanya datang dari Iran tetapi dari seluruh dunia. Dan orang juga cenderung akan melihat kalau seseorang yang kalau lagi dibully, orang cenderung akan membela. Ini dua kekuatan yang sangat besar secara militer menyerang, menjadi bulan-bulanan, lalu masih bisa bertahan tuh. Nah, mereka malah cenderung orang yang dibully ini akan cenderung dibela gitu. Itu yang perlu menjadi satu catatan. Oke, kalau serangan ini sendiri Pak, dari analisa Anda, apakah memang hanya untuk sabotase sistem atau mencuri data intelijen atau dua-duanya Pak? Sekarang malah kadang-kadang menjadi satu hal yang menentukan. Dan kadang-kadang sesuatu yang inevitable, tidak bisa terhindarkan. Contohnya apa? Hari ini Indonesia juga harus belajar. Kenapa? Yang terjadi di Iran, yang bisa sampai dibom pimpinan tertingginya berhasil dibunuh, itu karena CCTV di Iran berhasil dikuasai. Lalu karena saking banyaknya data, kalau manusia yang mengolah itu pusing karena ada banyak sekali video ini. Lalu pakailah AI. Jadi menggunakan AI untuk mengidentifikasi lalu menentukan sasaran. Nah, hal itu kenapa bisa terjadi? Karena CCTV orang kalau udah pasang install and forget gitu loh. Itu mudah sekali diretas. Kenapa? Karena selalu ada celah keamanan yang baru yang gampang diretas. Itu perlu menjadi catatan penting di Indonesia bahwa jangan sampai hal yang sama terjadi. Kita banyak yang mempasang CCTV, pemerintah banyak pasang CCTV, lalu tidak di-maintain sistemnya, BIOS-nya atau datanya sehingga bisa ada celah keamanan berhasil diambil alih lalu digunakan untuk tujuan. Nah, kalau digunakan untuk tujuan peperangan ini ya sangat berbahaya, bisa mengakibatkan kematian dari pimpinan tertinggi. Lalu sebaliknya Iran pakai juga untuk menyerang basis-basis yang ingin diserang, dilihat juga CCTV, diretas balik dan mereka tentukan sasaran berdasarkan itu. Jadi hal itu yang terjadi yang perlu menjadi perhatian kita. Oke, bentuk serangannya itu apa Pak? Kalau mungkin yang orang awam bisa pahami Pak, ketika misalnya hacker Iran menyerang Amerika dan Israel Pak. Kalau bentuk serangan hacker itu biasanya diambil alih, lalu propaganda, menampilkan video, lalu contoh serangan Israel ke Iran itu saluran TV-nya diserang, lalu menampilkan videonya Donald Trump di TV-nya Iran. Habis itu sempat dipotong. Itu bentuk-bentuk serangan seperti itu. Lalu kalau dari pihak pro Iran yang menyerang, itu situs-situs Amerika yang dibobol, lalu dikeluarkan data Epstein, lalu situs rumah sakit dan situs militer juga diserang, dan mereka melakukan propaganda seperti itu. Itu serangan yang langsung seperti itu. Lalu serangan yang mendukung untuk target langsung yang seperti tadi, mereka lihat data dari CCTV yang berhasil dihack, lalu untuk memandu. Kematian Khamenei itu juga berarti salah satunya pasti ada dampak dari hackers dari cyber tadi ya Pak ya, pasti ya Pak ya? Menurut analisa yang diberikan secara independen, itu merupakan cara utama untuk mengidentifikasi, karena pergerakan pimpinan tertinggi itu pasti sangat dirahasiakan. Betul. Lalu mereka mencari metode dengan
melihat CCTV ini, melihat pergerakan dari kendaraan pengawalnya, parkir di mana, kapan diparkirnya, kira-kira pimpinannya di sini, mereka ambil kesimpulan seperti itu, lalu diserang di lokasi yang ditentukan itu. Oke, itu make sense ya Pak ya, karena tadi digital dan ya CCTV bisa dihack dan tadi data-data itu bisa diolah dan akhirnya ya pihak musuh punya amunisi yang sangat matang untuk misalnya ya Pak eksekusi target seperti itulah Pak Alphonse ya, kurang lebih. Pak Alphonse, kalau kita lihat perkembangan dari perang cyber ini, kalau semakin brutal Pak, semakin terus menerus, apa efek dominonya untuk global, untuk dunia Pak? Termasuk kita Indonesia. Kita pasti pusing. Jadi dari sisi cybernya dia berperang. Terjadi peretasan, tetapi yang kita pusing ini adalah faktor ekonomi. Seluruh dunia pasti pusing. Amerika juga pusing. Kenapa? Karena Iran juga secara strategis dia tahu kalau head to head gue kalah, ya udah, lo serang boleh, lo kuasai udara boleh, tapi Hormuz gue bikin nggak ada seliter minyak pun keluar. Pusing kita semua. Bentar lagi harga minyak naik, lalu dari Qatar keluarin gas juga nggak bisa. Jadi sekarang semua orang pusing, rakyat Amerika juga pusing. Kenapa? Karena harga bahan bakar naik gitu. Jadi itu merupakan senjata yang efektif yang dilakukan oleh Iran untuk menekan. Jadi mereka bukan secara kekuatan berhasil mengimbangi atau mengalahkan Amerika dan Israel, tetapi ditekan dari hal lain. Itu merupakan satu strategi yang baik dan itu yang perlu menjadi satu catatan yang penting. Oke, Pak Alphonse, tadi Anda menyebutkan bahwa negara kita Indonesia harus belajar dari apa yang terjadi terkait pertahanan cyber kita. Ini pertanyaannya sih jawabannya pasti belum ya, karena kalau kita lihat Pak sistem pertahanan cyber kita ini udah cukup tangguh belum sih Pak kalau kita belajar kayak gini? Yang penting ya kalau hari ini kita mau sandingkan dengan Iran, Korea Utara atau China, mungkin kita masih belum sepadan. Tapi dari sisi kemampuan, dari sisi potensi, dari sisi jumlah pengakses internet dan sisi jumlah orang-orang pintar, ini kita tidak kalah. Jadi yang penting itu kita harus belajar. Jadi Iran menunjukkan bahwa mereka bukannya selalu menang. Mereka tuh pertama kalah dulu. Stuxnet tuh dikerjain, nuklirnya dihancurkan oleh Israel. Tapi dari situ lu hancurin, gue belajar, begini caranya, gue perlu punya tim cyber. Lalu mereka bikin tim cyber gitu. Jadi mereka belajar dari apa yang sudah terjadi, lalu melakukan itu lebih baik, dan senjata yang dipakai untuk menyerang dia dipakai balik untuk menyerang musuh. Itu yang menarik. Jadi kita memang di dunia IT ini sesuatu yang security is a process. Jadi kita itu satu proses. Hari ini kita boleh kalah, tapi besok kita bisa menang. Jadi nggak mesti hari ini kalah lalu kita kalah selamanya, nggak. Itu mental kita yang harus kuat. Ini kita salut dengan mentalnya masyarakat Iran bahwa mereka bisa nggak kalah walaupun ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Iya, karena tadi kalau kita lihat Iran juga walaupun tadi secara di atas kertas ya Pak ya, alutsistanya mungkin kalah seperti itu, tapi kalau bicara cyber, dunia digital ini semuanya sama ya Pak, equal ya Pak, bisa sama-sama menang ya Pak ya. Baik, Pak Alphonse, terima kasih banyak atas waktunya dan analisanya. Kita doakan semoga perangnya cepat selesai ya Pak ya. Karena kasihan juga banyak sekali yang dirugikan cuma karena ego dari beberapa orang seperti itu. Terima kasih Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber. Sehat-sehat Pak.